Pemirsa, memasarkan sesuatu di media sosial membutuhkan strategi dan perencanaan. Namun strategi tersebut bisa menjadi penghambat karena tidak memberikan data yang jelas. Nah, untuk mengatasi kesulitan tersebut mungkin dibutuhkan alat yang mampu menyediakan data yang lebih valid dan komprehensif mengenai strategi dari konten. Seperti apa? Mari kita simak informasinya berikut ini. Pemirsa, media sosial sudah mendapatkan perhatian yang intensif bagi pelaku usaha, khususnya perusahaan-perusahaan besar sebagai wadah bagi mereka untuk menjalin hubungan dengan pelanggannya. Selain itu, media sosial juga menjadi medium iklan setelah medium konvensional yang biasa dipakai sebelumnya. Dalam melakukan strategi marketing di media sosial, data yang menyangkut performa akun bisnis media sosial perusahaan menjadi hal yang sangat penting. Tak kalah pentingnya data mengenai performa brand kompetitor di platform digital. Karena alasan itulah muncul beberapa platform monitoring media sosial yang berfungsi untuk mengetahui efektivitas campaign dan memantau respon publik di media sosial terhadap citra merek, organisasi maupun toko di media sosial. Salah satu situs dan aplikasi yang mampu melakukannya adalah No Limit, sebuah startup monitoring media sosial. Salah satu fiturnya mampu menangkap respon positif maupun negatif pengguna media sosial terhadap suatu merek. Selain itu, platform ini juga menampilkan statistik demografi dari orang-orang yang merespon tweet dan status di sebuah brand. Bagaimana perkembangan aplikasi No Limit saat ini pasca masuk ke dalam IDX Inkubator dan bagaimana peluangnya untuk melantai di BEI? Mari kita simak perbincangan dalam IDX Inkubator sesaat lagi. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review. Seperti biasa setiap Jumat Market Review hadir dengan segmen IDX Inkubator Newborn ini. Dan kali ini kita akan membahas aplikasi monitoring media sosial No Limit. Nah, untuk membahasnya sudah hadir di studio IDX Channel ada Mas Aksyad Rashid Naradipa yang merupakan CEO dari No Limit. Kita akan langsung sapa saja. Mas Aksyad, apa kabar ini? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mas Aksyad sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Setiap Jumat IDX Inkubator hadir di program Market Review. Kali ini kita membahas aplikasi monitoring media sosial No Limit. Mengawali perjumpaan kita, apa itu aplikasi monitoring media sosial No Limit? Oke, jadi kita memonitor semua sosial media dari mulai Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, dan online news seperti Kompas, Detik, Viva News, Tempo, dan lain-lain. Di situ kita memonitor dan mengambil data-datanya, kemudian kita analisa sehingga memang muncul jumlah pembicaraan ataupun konten mana yang paling bagus ataupun isu-isu yang berada di sosial media itu. Begitu. Baik, sebenarnya seberapa penting kegiatan monitoring ini dilakukan? Oke. Sebenarnya kalau misalnya perusahaan melakukan media sosial maintenance seperti misalnya upload konten segala macam, itu mereka bisa melakukannya. Namun mereka tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga memang ketika tidak ada monitoring, mereka hanya melakukan sesuatu yang mungkin tidak ada dampaknya. Dengan ada monitoring, mereka bisa tahu sebenarnya seberapa dampak performance-nya, engagement-nya seperti apa. Kemudian ketika ada isu, mereka bisa tahu sebelum isu itu melebar. Jadi kalau kita bilang reputasi itu bisa dibangun tahunan, tapi dihancurkan dalam semalam. Jadi ketika memang mereka sudah lihat ada isu yang bergejolak, kita bisa coba kasih alert sehingga mereka bisa handle itu lebih cepat. Baik, untuk mendeteksi dini dalam hal ini. Betul, early detection. Oke, ini juga melakukan monitoring. Misalnya ini kita meluncurkan produk, seberapa besar respon dari para pengguna media sosial. Betul. Jadi kita ada kasus seperti misalnya sebuah handphone gitu ya. Sebelum dia launching itu kita monitor dulu sebelumnya seperti apa. Ada mungkin masalahnya stylus, ada mungkin masalah baterai, ada mungkin masalah dan macam-macam. Di situ ada tim PR dari partner kami yang akan menghandle bagian itu, sehingga mereka menjelaskan bagaimana itu baterai, bagaimana itu stylus, bagaimana itu bagian-bagian macamnya, sehingga memang market ini sudah tahu sebelum produknya launching. Jadi ketika produk launching tidak lagi pertanyaan di market. Nah, dengan adanya monitoring tadi mereka tahu apa sih yang kira-kira masih menjadi pertanyaan di market gitu. Baik, ini sudah berbentuk aplikasi sebenarnya. Betul. Bisa di-download di Play Store atau seperti apa? Kita masih biasanya website. Jadi nanti bisa hubungi kami. Nanti kita lakukan setup si webnya. Baik.
Artinya tidak bisa di-download seperti dengan aplikasi-aplikasi lain yang sudah ada di aplikasi Play Store begitu? Betul, karena memang untuk melakukan setupnya itu ada tim analis kami. Oke. Kenapa begitu? Karena kita ngomong di media sosial ini kan cukup beragam ya. Betul. Biasanya misalnya klien, misalnya kita ngomong salah satu brand misalnya XL gitu. XL itu ada ngomong telekomunikasi, ada ngomongin baju atau sehingga memang pasti ada kalau kita bilang. Nah, tim analis kami membantu filter, ada yang include segala macam sehingga memang apa yang kita tangkap itu sesuai dengan apa yang jadi objektif klien. Menarik ini Mas Aksyad, kita akan jeda, nanti kita akan lanjutkan kembali. Nanti kita akan coba membedah ini dari sisi layanan apa saja yang diberikan oleh No Limit ketika dari salah seorang customernya atau konsumennya mau menggunakan dari aplikasi ini. Kita akan jeda terlebih dahulu. Nah, bersama kami Market Review di Idea Incubator Newborn akan segera kembali sesaat lagi. Masih di Market Review pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan aplikasi monitoring media sosial No Limit, tim redaksi kami sudah menyiapkan beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana jumlah pengguna media sosial di Indonesia. Ini data per Januari di 2019. Di mana pengguna media sosial mobile ini mencapai 130 juta pengguna, kemudian pengguna aktif media sosial 150 juta, pengguna internet 150 juta, kemudian pengguna telepon di 355,5 juta pengguna. Sementara populasi untuk Indonesia ada di 268,2 juta jiwa. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat bagaimana posisi pengguna smartphone di Indonesia mulai dari 2016 sampai dengan 2019. Apakah trennya terus mengalami peningkatan yang signifikan? Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda di 2016, 2017, 2018, 2019. Trennya terus mengalami peningkatan. Di 2019 mencapai 92 juta pengguna. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Aksyad Rashid Naradipa yang merupakan CEO No Limit. Mas Aksyad, kita lanjutkan kembali. Dari sisi layanan ini, produk-produk apa saja yang ada di No Limit? Oke, kita pertama tadi yang kita jelaskan ada social media monitoring, No Limit Dashboard, di mana kita monitor dari mulai Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dan online news. Kemudian yang kedua kita ada No Limit Care, di mana kita melihat memang perkembangannya sekarang sosial media tidak hanya sekedar media marketing, tapi juga customer service. Jadi orang sekarang lebih mudah komplain itu modal jempol, tidak lagi telepon, tidak lagi SMS, tapi lewat sosial media. Dan memang kita punya layanan untuk menghandle customer service sehingga memang agent-agent bisa lebih mudah dan terukur mana yang cepat balasnya, mana yang lama balasnya, sehingga mereka tahu topik-topik mana yang kesulitan di customer service. Dan yang terbaru, kita punya layanan untuk mengintegrasikan data internal dan eksternal. Artinya data internal seperti data sales, data marketing perusahaan, kita gabungkan dengan sosial media. Dimana kita bisa lihat bahwa ternyata memang dampak media ini juga punya dampak juga terhadap salesnya si perusahaan, dan kita bisa antisipasi sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, siapa saja pengguna dari No Limit? Perorangan kah atau perusahaan? Mitra-mitranya? Sebenarnya kita cukup beragam, gitu ya, dari mulai swasta, government, bahkan politik, gitu ya. Swasta kita otomotif, kalau BUMN kita juga ada Jasa Marga, Suzuki, kemudian kalau di government kita ada seperti GBK itu juga bisa dia. Kemudian mitra-mitra lainnya, seperti itu. Ya, dari evaluasi daripada konsumennya ketika menggunakan ini, ada dampak apa atau feedback apa yang mereka rasakan? Oke, jadi dampaknya yang pasti terasa adalah kalau untuk brand-brand seperti itu adalah isu monitoring, di mana let's say tadi seperti misalnya BUMN, Jasa Marga, dia bisa langsung tahu ketika ada isu-isu yang berkaitan seperti misalnya lagi lebaran, lagi macet, lagi kecelakaan, mereka langsung dapat early warning sehingga mereka tahu dampaknya seperti apa. Apakah ini harus dilakukan angka-angka seperti apa, kita bisa lihat juga. Atau misalnya government,
Artinya ini mereka bisa melakukan antisipasi lebih cepat. Betul, lebih cepat. Sehingga memang kalau kita ngomong di online news, mungkin dia butuh waktu beberapa jam untuk sampai tayang. Tapi kalau di sosial media, sekarang orang bisa langsung video, langsung upload ke Twitter, ke Facebook, ke Instagram, dan kita bisa capture itu sehingga mereka tahu, oh ada kecelakaan di KM sekian segala macam. Itu peringatan alertnya itu seperti apa? Alertnya langsung ke email. Betul. Dan mereka bisa lihat langsung ke dashboard ketika itu seperti apa. Dan penanganan dan antisipasi bisa dilakukan lebih cepat begitu. Bagaimana perkembangan dari No Limit sampai sejauh ini sejak mulai dari berdiri? Kita mulai dari 2010. 2010 memang di situ sosial media belum banyak trennya, dan kita beberapa kali klien mereka masih menganggap ini sebagai main-main anak kecil. Gitu ya. Lalu mulai rising itu di 2012. Ketika itu mulai politik mulai make dan mulai orang aware bahwa sosial media ini nggak cuma main-main. Mereka kalau misalnya tidak antisipasi dengan benar, mereka bisa tenggelam di situ. Dan sampai sekarang trennya makin meningkat. Apalagi sekarang mulai banyak seperti TikTok segala macam. Jadi kita ngelihat memang trennya ke depan ini justru makin semakin meningkat nih. Nanti kita akan bahas prospek ke depan seperti apa untuk dari No Limit dan bisnis yang dijalankan, kemudian juga terkait bergabungnya No Limit di Idea Incubator. Nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa tetap bersama kami, Market Review akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review di segmen Idea Incubator Newborn. Terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Mas Aksyad, kita lanjutkan kembali. Di segmen sebelumnya Anda katakan ini prospek dari bisnisnya cukup baik begitu ya, mengingat tingkat kebutuhan perkembangan teknologi media sosial ke depannya juga akan semakin luas begitu. Bagaimana No Limit melihat prospek dari bisnis yang dijalankan saat ini untuk lebih ke arah untuk ke masa depan? Jadi kita sudah punya data 10 tahun ke belakang seperti apa sosial media, dan memang kita lihat di tahun lalu itu menarik untuk digabungkan dengan tadi data internal ataupun data perusahaan, dan memang sekarang perusahaan sedang menggalakkan transformasi digital, artinya mereka mulai mengkonvert data-datanya. Nah, ketika kita combine data internal mereka dengan data media, ini akan menjadi powerful, sehingga memang mereka tahu secara komprehensif. Ketika memang mereka itu melihat data tadi, tidak hanya secara rasional, tapi juga secara irasional ketika market merespon seperti apa. Dan kita melihat ke depannya data ini udah menjadi new oil, sehingga memang kita yakin bahwa akan sangat berkembang di depannya. Kalau berbincang dari sisi bisnis, kita ingin tahu nih rate harga ketika suatu perusahaan atau orang pribadi menggunakan aplikasi ini. Jadi kita memang charge-nya berdasarkan jumlah objek atau data yang kita ambil, karena memang semakin banyak semakin mahal juga. Range-nya, average-nya antara 15 sampai 30 juta per bulan. Tapi memang itu bervariasi, bisa lebih rendah jika memang dia tidak terlalu banyak, atau bisa lebih tinggi juga ketika memang ada layanan yang kita tambahkan. Sudah tadi dari sisi mitra ada beberapa, tapi dari sisi totally jumlahnya? Kita sekarang handle mungkin lebih dari 100 klien yang kita handle saat ini. Dan beragam dari mulai industri swasta, government, politics itu juga kita ambil. Baik. Nah, No Limit juga sudah bergabung di Idea Incubator, benar Mas Aksyad? Ini masuk batch berapa? Kita masuk batch 2 di bulan Oktober. Oktober di 2019 yang lalu. Bagaimana No Limit melihat, ada merasakan perbedaan tidak sebelum dan sesudah bergabung dari Idea Incubator ini? Kita dapat pelatihan, kemudian kita yang di Bandung, jadi kita dapat pelatihan banyak sekali dari mulai legal, accounting, dan memang kita melihat kondisi kita masih belum serapi itu ya. Jadi memang ketika kita ikut IDX Incubator, kita bisa lebih tahu kita salahnya di mana gitu ya. Jadi pitfallnya di mana, sehingga mulai kita beresin dari sekarang. Jadi nggak nanti ketika ada masalah baru kita beresin. Dan ketika kita dapat pemahaman itu, kita lebih paham sih. Dari sisi penataan bisnis, perapihan, good governance-nya, apakah ini nanti muaranya akan bergabung di salah satu menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia? Insya Allah kita melihat bahwa IPO ini memang salah satu cara terbaik gitu ya bagi No Limit, karena memang kita sifatnya revenue base, jadi kita tidak
investment, tidak ada seri A, seed funding segala macam, dan memang kita melihat IPO ini jalan terbaik bagi Oke. No Limit untuk saat ini. Ada merencanakan nanti kemudian ada efeknya ketika sudah berlabel TBK, nantinya respon dari para konsumen juga akan semakin positif. Betul, pasti reputasi kita juga meningkat karena kita juga terbuka, jadi semua orang juga tahu bahwa kita ini bukan perusahaan main-main dan memang kita bisa diaudit juga. Baik, terima kasih Mas Aksyad atas penjelasannya dan semoga bisa menjadi referensi ini terutama dari ide-idenya, kemudian juga dari sisi bisnis yang dijalankan saat ini. Terima kasih Mas Aksyad. Sama-sama. Dan pemirsa, demikian berbincang kami bersama dengan Mas Aksyad Rashid Naradipa yang merupakan CEO No Limit dalam program Market Review IDEC Incubator kali ini. Akhirnya saya Devi Sanover dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.